adalah surgaku. Nah, disinilah akhirnya kita menyadari bahwa ketika membangun rumah tangga berarti ada satu semangat yang harus hadir pada setiap orang yang menikah, yaitu semangat untuk membangun surga dalam rumah tangganya. Nah, dan ketika kita bicara terkait dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbicara terkait dengan bagaimana setiap pribadi yang sudah Allah takdirkan menikah itu berpikir keras bagaimana setiap hari rumah tangganya itu rumah tangga yang menghasilkan amal-amal yang produktif satu sama lain. Jadi ketika seseorang menginginkan baiti jannati, rumahku surgaku, berarti pada sama dia memiliki kesadaran bahwa setiap hari dia harus memproduksi kebaikan. Ia berupaya untuk menjadikan setiap harinya berubah menjadi amal soleh, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada dirinya untuk pasangannya. Dan kelak juga untuk anak-anak mereka. Kenapa? Karena karakteristik surga berarti karakteristik orang yang tidak diam, tidak malas, tetapi orang yang memiliki karakteristik membangun surga dalam rumah tangganya adalah mereka yang terkenal dengan kerajinannya. Maka mudah-mudahan Anda semua adalah pribadi-pribadi yang memang tidak pernah bisa diam, tidak pernah berpikir untuk tidak produktif. Karena salah satu kenikmatan utama untuk membangun surga yang terbaik untuk menjadi pribadi produktif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Allah maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah, bahwa Allah telah menulis semua takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk potensi kebaikan yang muncul pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya melahirkan begitu banyak peristiwa, begitu banyak kejadian, termasuk juga takdir yang tertulis untuk diri kita masing-masing. Maka dengan kesadaran ini, maka fa insya Allah sebagai seorang muslim yang yakin dengan rukun iman, yakin kepada beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk, akhirnya hidupnya senantiasa ada dalam optimisme untuk terus berbuat, menciptakan kisah-kisah, cerita-cerita yang baik, karena ia senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dilakukannya dalam membangun surga rumah tangga. Nah, tentu dalam konteks ini, ketika membangun surga ini, syariat Islam memberikan batas-batas yang jelas, peran-peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam membangun surga rumah tangga. Laki-laki dalam konteks syariat Islam diberikan tanggung jawab utama untuk menjemput nafkah bagi anggota keluarganya.
Maka tentu karakteristik sebagai seorang laki-laki yang concern, fokus untuk mencari nafkah adalah kewajiban utamanya. Sedangkan perempuan dalam konteks syariat Islam disampaikan perempuan yang baik dalam membangun surga rumah tangganya adalah qanitatun hafizatun dan salihatun. Seorang perempuan yang mampu menjaga amanah harta dan anak yang dititipkan kepada perempuan ketika sang suami menjemput rezekinya di luar rumah. Juga perempuan yang mampu menjadikan dirinya pribadi yang taat kepada perintah suaminya dalam konteks membangun surga rumah tangga yang lebih baik di antara mereka. Nah, dalam konteks hubungan inilah maka keberperanan laki-laki dan perempuan dalam Islam begitu sangat jelas batas-batas dan peran-perannya. Karena keduanya sepakat untuk menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai panduan dalam kehidupan rumah tangganya, maka Pak insya Allah rumah tangga yang dibangun di atas syariat Islam ini menjadi nyaman bagi kedua belah pihak. Kenapa? Karena keduanya sepakat berorientasi memandu hubungan di antara mereka berdasarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pun hal-hal yang mereka persisihkan, konflik di antara mereka, maka fa insya Allah faruduhu ilallahi wa rasuli. Mereka sepakat laki-laki dan perempuan suami istri ini untuk kembali kepada apa yang dijadikan petunjuk bagi rumah tangga kaum muslimin, mengikuti Allah dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal yang lain, ada beberapa hal yang mereka suami istri ini lakukan adalah bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala memasangkan mereka menjadi suami istri, maka mereka pun punya kesadaran bahwa mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menjadikan hubungan di antara mereka hubungan yang insya Allah sampai akhir hayatnya, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diniatkan oleh setiap pribadi yang dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, dan mereka tentu berharap kelak di yaumil akhir memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Sebagaimana Allah sudah janjikan alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang dijanjikan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dibangun dengan semangat untuk produktif, semangat untuk beramal soleh, maka fa insya Allah dalam rumah tangga ini sakinah itu ditandai dengan kemampuan menjaga lisannya sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menjelekkan, atau kata-kata yang tinggi, tidak emosional, tidak marah-marah, tidak juga otoriter, tidak juga cemas. Berikutnya ketika Allah Subhanahu wa berikan potensi kepada keduanya berupa harta, ilmu, ide, kasih sayang, keberperanan, maka semuanya dengan senang hati berbagi satu sama lain. Dan insya Allah ketika Allah memberikan rahmatnya, maka mereka akan sama-sama sangat berbahagia apabila mendapat nikmat itu bisa berbagi kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada anaknya. Mereka memberi kaya dengan sedekah, kaya dengan berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi tawa, berbagi canda, berbagi kreativitas, berbagi inspirasi, berbagi berbagai macam aktivitas sebagai bentuk jalan fisabilillah agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang
dibanggakan Allah, dibanggakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu apa yang mereka lakukan suami istri ini mesti ada hal yang dijaga, yaitu keseimbangan. Karena konflik itu terjadi karena boleh jadi ada pasangan yang mengutamakan sesuatu yang bagi pasangan yang lainnya tidak nyaman. Ada pasangan yang senang dengan hal sederhana masakan misalkan. Ada yang senang dengan masakan pedas, yang satunya tidak senang dengan pedas. Ada yang satunya senang dengan situasi kamar yang dingin, yang lainnya tidak nyaman dengan kamar yang dingin. Ada yang menginginkan hobi lari, yang satu ingin hobi bersepeda, ada dan lain sebagainya. Setiap orang ada pribadi yang berbeda-beda, yang memiliki motif, yang memiliki keinginan, kemauan yang berbeda-beda, maka itu hal yang wajar, sehingga yang penting adalah bagaimana menemukan keharmonisan, menemukan keseimbangan dalam setiap aktivitas yang berbeda-beda dari ayah maupun ibu. Seorang perempuan, me time-nya berbeda dengan seorang laki-laki, dan lain sebagainya. Dan disinilah masing-masing mencoba untuk saling mengerti, saling memahami, dan menemukan keseimbangan di antara mereka. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tiga hal penting dalam konteks membangun rumahku surgaku bersama pasangan. Yang pertama adalah kaitannya dengan bagaimana suami istri mesti terbuka dalam hal bagaimana mereka menikmati hubungan suami istri di antara mereka. Saling jujur, saling terbuka terkait dengan hubungan suami istri. Dan ini mesti diungkapkan, mesti disampaikan dengan jelas kepada pasangannya. Yang kedua, juga perkara terkait dengan finansial. Seorang laki-laki mesti jujur apa adanya, kaitannya dengan penghasilan yang ia dapatkan. Juga dengan upaya-upaya yang dia lakukan sebagai kepala rumah tangga, sebagai tanggung jawab utamanya dan menjemput rezekinya kepada istrinya. Dan yang ketiga tentunya masing-masing berusaha untuk saling memahami gaya komunikasi dari pasangannya. Ketika insya Allah hubungan kasurnya baik, hubungan kasabnya dalam menjemput nafkah, menjemput rizki yang Allah takdirkan itu baik, dan komunikasi baik, maka mudah-mudahan kebaikan yang dilahirkan dari kedua pasangan ini bisa terjaga dengan 3K tadi ya, kasur, kasab, dan komunikasi. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pada pertemuan ketiga ini ingin saya sampaikan bahwa membangun rumah tangga berarti kesadaran untuk membangun surga rumah tangga, dan surga rumah tangga dibuktikan dengan semangat untuk menjadi produktif dalam berbuat kebaikan sekecil apapun kepada pasangannya dan juga kepada keluarga pada umumnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di screen waktunya tinggal 8 menit 40 detik. Bagi teman-teman, bila ada pertanyaan atau ingin yang disampaikan, disilahkan. Kalau di grup kadang sering saya agak bingung sih, ada berapa grup ya, sering rame gitu. Kayaknya mungkin masih bingung atau seperti apa dengan grup. Itu juga bisa ditanyakan di sini. Tapi bila malu nih, misalnya boleh hubungi Japri ke saya. Yang Ahwat boleh hubungi saya untuk Japri. Pertanyaan juga boleh disampaikan di WA kalau
tidak ingin disampaikan lewat sini. Oke, waktu kita tinggal 7 menit 52 detik nih. Silakan teman-teman. Ada yang disampaikan? Silakan ya. Sepertinya belum ada ya. Ada nih. Ada yang mau tanya tapi lagi di jalan. Nah, saya mau tanya tadi kan lagi di jalannya tidak bisa bertanya di forum. Apakah pada setiap perceraian ada campur tangan syaitan? Pertanyaan seperti itu, Ustaz. Baik, jadi inna syaitan lakum adun fatakhiduhu aduwa. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi tidak ada perbuatan buruk yang dilakukan kecuali satu, manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan hawa nafsu ini adalah sarana utama yang dipakai bagi setan untuk menggelincirkan manusia, untuk menjadikan seorang manusia tidak bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya. Jadi poinnya adalah bahwa kita menyadari kalau seseorang tergelincir, terpedaya, berarti dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang karena hawa nafsunya tidak terkendali, itulah setan punya jalan bagi dia untuk tergelincir. Keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya sukai. Seperti itu. Sampai akhirnya dua laki-laki dan perempuan yang dijodohkan bercerai karena aktivitas tadi ya. Dua poin yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Jazakumullah khair. Jazakumullah, Ustaz. Masih ada yang lain tidak? Jadi poinnya tadi bahwa benar ada campur tangan setan, tapi bukan 100% setannya ya, jadi jangan nyalain setan. Tapi hawa nafsu dari setiap orang itu yang jadi kendaraan setannya. Jadi kalau bisa menguasai hawa nafsunya, artinya setannya juga nggak berdaya. Jadi ini perlu cara untuk menguasai hawa nafsu artinya. Makanya hawa nafsunya mutmainah jadinya, Ustaz ya. Betul. Karena inna kaidah syaitan akan ada aifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu teramat lemah. Teramat lemah. Jadi ketika seseorang merasa dia dikuasai oleh setan, itu pertanda bahwa sebelumnya yang terjadi adalah dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Seperti itu. Kalau gitu yang paling utama amal ibadah yang bisa untuk membantu menekan hawa nafsu apa nih, Ustaz? Amal ibadah yang paling utama untuk menekan hawa nafsu adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah. Itu yang paling utama. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Insya Allah terjawab ya, sahabat yang bertanya Japri lewat saya ini. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Masih ada yang ingin bertanya, boleh Japri ke saya nih. Kalau tidak nyaman bisa bicara langsung, boleh lewat WA juga boleh. Ini ada yang bertanya lagi nih. Sebentar, saat saya bacakan. Bagaimana mengatasi trauma perceraian dalam pernikahan, Ustaz? Pertanyaannya Japri ini. Sebenarnya banyak nanya, tapi kayaknya nggak nyaman ngomong langsung. Bagaimana menghadapi trauma perceraian? Iya, pasca perceraian. Pertama adalah yang mesti dilakukan dalam konteks ini
trauma yang terjadi itu mesti terkait dengan pandangan dia terhadap orang lain. Dan pandangan dia terhadap orang lain ini mempengaruhi cara pandang dia terhadap dirinya sendiri. Orang yang menganggap kucing itu mengerikan, maka ia akan menjauhi, meninggalkan kucing itu. Dan kalau ia menganggap kucing itu membahagiakan, mengerikan, membahayakan, maka struktur pikiran, emosinya akan memerintahkan kepada dia untuk menjauhi, untuk takut kepada kucing itu. Artinya ketika seseorang mengalami satu trauma, yang terjadi adalah dia harus membenahi cara pandangnya terhadap laki-laki atau cara pandangnya terhadap perempuan. Juga dia harus memperbaiki cara pandangnya dalam menghadapi laki-laki dan perempuan pada dirinya. Tergantung ya apakah yang bercerai ini laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Nah, disitulah dia betul-betul harus memuhasabai sehingga dia bisa menempatkan objek traumanya pada tempat kedudukan yang pas. Makanya ada orang yang disebut dengan fobia, ada fobia ketinggian kucing, ada fobia situasi yang tidak normal pada jiwanya. Dan itu yang memang harus ia sadari untuk disembuhkan. Kesadaran untuk disembuhkan untuk menjadi sesuatu yang normal kembali. Ya, itulah caranya untuk menghadapi trauma secara prinsip seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi nih pertanyaan, tapi ini tinggal 1 menit lagi nih, kurang dari 1 menit. Nanti mungkin kita kalau misalnya habis, masuk lagi aja artinya Ustadz ya, kalau belum selesai. Ini kurang Nanti dari 1 menit. dilanjutkan pekan depan aja. Dilanjut pekan depan. Baiklah, nanti saya sampaikan ke Ustadz. Oke, baik, kita tutup saja kalau begitu. Terima kasih atas kehadiran sahabat semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan.